Halo, berjumpa lagi sama aku Rizal Adi Pratama di channel Tanduk Kerta. Jadi hari ini ada konten baru di channel Tanduk Kertas namanya Motif. Jadi motif ini lebih ke aku ingin storytelling atau menceritakan tentang kasus-kasus yang lagi tren atau kasus-kasus yang dulu pernah menjadi tren atau tentang kisah-kisah dari perjalanan aku menjadi jurnalis. Salah satunya ini nih, aku dapat suatu pekerjaan yang enggak lazim dalam artian eh, pekerjaan yang enggak normal gitu loh di masyarakat, yaitu pekerjaan menjadi seorang buzzer pada pemilu 2024. Ini pekerjaan yang aku nggak expect akan dapat ini. Aku nggak berharap juga dapat ini, tapi sebuah pengalaman yang menarik selama 1 bulan mengusung salah satu paslon. Aku nggak akan menyebut dari paslon mana, tapi mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ini pekerjaannya kayak gimana, seluk-beluk di dalam kayak gimana. Jadi menarik untuk diceritakan di channel ini bahwa ternyata gini, ternyata sangat apa ya, melelahkan, ternyata sangat mungkin cukup seru, burnout juga sampean di dalam situ untuk menjadi seorang buzzer gitu. Jadi kita masuk di motif episode pertama. Cerita awalnya itu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 7 sore. Aku dalam perjalanan pulang sampai di sekitar daerah Kota Lama di Kota Malang. Aku mendapatkan telepon dari salah satu kawan yang dia kerja sebagai wartawan juga, wartawan nasional di salah satu media. Aku dapat telepon, dia telepon 2 kali tapi nggak sempet aku angkat karena lagi nyetir. Lalu sesampainya di sebuah Indomaret, salah satu Indomaret gitu, aku telepon balik dan dia angkat. Basa-basinya agak panjang dan agak awkward, entah mungkin dia membahasakan buzzer ini biar sangat halus atau gimana, tapi pada intinya itu aku ditanya apakah kerjaan sebagai jurnalis ini ada waktu luang atau enggak, terus apakah aku aktif di media sosial atau enggak. Dia memang cari orang-orang yang cukup aktif di media sosial dan rata-rata ya jurnalis muda ya. Nah langsung dia mengatakan kalau dapat tugas untuk membagikan konten, ada kerjaan membagikan konten salah satu paslon. Akhirnya dia menjelaskan bahasa kerennya menjadi buzzer. Nah situ aku agak kaget ya, karena nggak expect dari dulu bisa dapet tawaran menjadi seorang buzzer. Setelah kita ngobrol cukup lama, 1 jam, aku pun maju mundur untuk menerima ini. Karena ya tahu sendiri, menjadi seorang buzzer itu punya image yang cukup buruk di masyarakat. Aku pun bingung karena nggak pernah ada pengalaman untuk menjadi buzzer, nggak pernah ada tawaran. Aku juga agak rada rasa takut di dalam hati ya, karena takutnya ini kerjaan yang mengganggu itu ya, mengganggu image dan lain-lainnya sebagai jurnalis. Tapi dia menjanjikan bahwa ini nggak akan mengganggu kerjaan sebagai jurnalis, ya cukup cuma bagikan konten lalu komentar kayak gitu. Jadi waktu itu aku menerima, tapi aku disclaimer, aku menerima bukan karena tawaran uangnya ya. Tawaran uangnya itu ya sebenarnya cukup sedikit, cuma berapa, nggak sampai setengah gajiku ya. Dalam artian waktu itu tawarannya 1,5 juta untuk kerjaan ini selama 1 bulan sampai hari pemilihan. Tapi yang mendorong aku untuk menerima waktu itu ya karena sebuah pengalaman ya, pengalaman yang unik. Gimana sih kita bisa, kapan lagi akan dapat tawaran kayak gini? Aku bisa menceritakan di YouTube kayak gini. Jadi ya aku terima. Yang lebih utamanya karena mungkin ini akan menarik untuk dijadikan konten gitu.
Untuk tugasnya aku disampaikan tugasnya itu intinya ke promoting and defending. Dalam artian promoting ini kita mempromosikan paslon kita dalam bukan secara kualitas tapi secara kuantitas. Jadi kuantitasnya harus banyak dan di beberapa platform. Jadi aku diwajibkan untuk membuat sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Nah, di situ kita ada sebuah grup, kita dikumpulkan dalam sebuah grup yang isinya 20 orang, yang ternyata ternyata kaptennya ini temanku yang nelpon tadi, dan dia merekrut juga rata-rata wartawan juga, karena kenalannya pasti juga wartawan juga ya. Nah, di situ kita mendapatkan setiap hari kita mendapatkan kiriman konten dari WhatsApp group, video atau foto beserta dengan captionnya. Kita diwajibkan untuk memposting di beberapa sosial media yang diinstruksikan, terutama kalau pemilu 2024 medan perangnya itu TikTok. TikTok itu banyak banget kita dikirimi video dan lainnya. Dan apakah videonya kontennya hoax? Sebagian besar enggak. Sebagian besar enggak, karena ya lebih ke kita mempromosikan paslon kita, videonya dia mengatakan apa di kayak gitu. Karena beda dari zaman dulu ketika masih Twitter kan sangat mudah untuk menggiring opini ke opini hoax ya. Tapi dengan konten video agak sulit menurutku. Mungkin lebih ke kita membelokkan statement beberapa politisi, misalnya politisi A 2012 dia mendukung paslon 1 gitu misalnya. Lalu di 2024 dia akhirnya mendukung paslon 2. Nah, itu video-video di tahun 2019 itu diangkat lagi. Lebih ke akhirnya apa ya? Membelokkan informasi, lebih mirip-mirip hoax sebenarnya, tapi ya enggak ke situ. Lalu selanjutnya tentang defending ini dalam artian kita memprotek ya, kita melindungi paslon kita, terutama di sosial media, karena tentu saja paslon lain kita tahu ada tim buzzernya sendiri, yang ada tim yang bagian menyerang sendiri. Jadi ketika ada serangan masuk ke sosial media salah satu paslon atau paslon yang kita dukung, kita defending dengan cara gimana? Kita ikut komentar dan kita memblokade serangan itu dengan cara memberikan komentar-komentar pujian kayak gitu. Begitupun itu tugasnya, ada tugas juga selain posting, kita juga dapat tugas komentar. Jadi kita komentar di beberapa postingan, baik itu buzzer atau paslon. Jadi teman-teman bisa lihat sih, bisa membedakan antara komentar buzzer dan bukan buzzer itu sangat mudah ya. Misalnya komentarnya maju calon A, maju calon B, lalu pasti menang kayak gitu. 99% aku bisa pastikan itu buzzer ya, atau mungkin kalau sampai ada hashtag gitu di komentar itu 99% itu buzzer. Tapi kita belajar akhirnya setelah di bulan kedua kita dapat belajar kalau komentar ditambah dengan hashtag itu terlalu buzzer. Akhirnya kebijakan dari tim kampanye paslon yang kita usung itu nggak usah memasukkan hashtag di komentar karena buzzer banget. Worth it, gimana ya aku menyimpulkannya? Apakah worth it? Kerjaan ini worth it buat orang yang mungkin lagi nganggur ya. Dalam artian nggak banyak pekerjaan. Ini kerjaan itu lebih banyak ke nguli sebenarnya. Pekerjaan nguli, jadi sebenarnya kita nggak perlu mikir kenceng-kenceng. Kita cuma ngikuti instruksi, kirim konten, terima konten, posting. Tapi cukup sulit untuk orang-orang yang jadi pegawai atau pengusaha ya. Dalam artian cukup menguras tenaga dan menguras waktu. Jadi pada minggu pertama, aku berpikir minggu pertama kerjaan yang mudah banget nih. Kita cuma dapat 4 tugas dalam 1 hari. Misalnya cuma posting 2 kali, komentar, terus mungkin 10 kali gitu. Tapi pada memasuki minggu kedua,
itu semakin ketat. Kita dalam satu hari bisa posting sampai 20 postingan, dan kita bisa komentar lebih dari 100 postingan. Entah bagaimana ditingkatkan terus, semakin mendekati masa pencoblosan, kita dapat tugas semakin banyak, dan reportnya agak menyesakkan juga ya, dalam artian di Google Form-nya itu kita harus screenshot, kirim linknya gitu. Jadi kalau waktu yang tersedia itu nggak banyak, ya cukup sulit untuk membagi waktu dengan kerjaan asli dan enggak ya. Jadi sebenarnya ini pekerjaan yang menyenangkan kalau kita lagi nggak ada kerjaan, nganggur, leha-leha, kayak gitu. Begitu juga kita selama 1 bulan kerja full, nggak ada istirahat. Jadi aku berpikirnya ada waktu istirahat entah hari Minggu atau enggak. Ternyata hari Sabtu Minggu kita tetap jalan, kita tetap membagikan konten-konten buzzing sebagai buzzer. Nah, ya apakah worth it dengan gaji 1,5 juta dan kerjaan yang numpuk? Ya, menurutku agak kurang kalau aku ada kerjaan. Kalau kita lagi nganggur ya itu kerjaan yang menyenangkan. Jadi mungkin itu sih. Nah, dari awal kita dapat perjanjian dari kawanku yang telepon, kita tidak dibebankan untuk memilih salah satu paslon. Ya, lagi pula waktu itu ya 2024 aku nggak ada atensi ke paslon manapun, meskipun dari wartawan dari kantor juga nggak ada atensi ke salah satu paslon. Ya kita coba ngeliput biasa, dapat tugas ini meskipun kita mempromosikan salah satu paslon secara berlebihan, tapi nggak ada tuntutan untuk mencoblos. Ini kerjaan kita profesional. Katanya profesional, milih siapa aja, yang penting tugasnya harus terpenuhi. Tapi ternyata ada kok beberapa temanku yang di dalam itu, dia ternyata militan ke paslon ini. Ya ada, aku kan tadi bilang, katakanlah kalau buzzer memberikan komentar itu template ya, katakanlah calon A pasti menang, calon B pasti maju, calon C pasti jadi presiden, ini gitu. Ya, temanku yang militan ke paslon ini ya, dia komentarnya sangat complicated ya, dalam artian militannya kelihatan banget. Dia memberikan fakta, data, dan lain-lainnya di komentar yang sebenarnya nggak perlu panjang-panjang banget. Tugasnya cukup meramaikan postingan kayak gitu. Nah, apakah burnout? Seperti yang aku katakan tadi, pekerjaan ini nggak cocok buat kalian yang kerja sebagai pegawai atau pengusaha. Karena waktu yang disita dari kerjaan ini luar biasa banyak banget. Jadi, memasuki masa tenang atau seminggu sebelum pencoblosan, sudah banyak keresahan di dalam grup. Dalam artian tugas yang diberikan semakin rumit, semakin banyak. Beberapa kawan mengeluhkan HP-nya sudah mulai memanas, mulai bukan cuma orangnya burn out, tapi HP-nya juga HP-nya burn. Nah, jadi ada beberapa friksi-friksi, dalam artian bukan friksi dalam artian terjadi pertikaian atau gimana, saling sindir, ini kok belum selesai, ini kan katanya KPU sudah masa tenang, kenapa kita tidak tenang? Nah, kayak gitu. Terjadi seperti itu. Aku merasakan di hari ke-15, sebenarnya setelah setengah jalan, aku merasakan kok bebannya semakin gila ya. Ya bayangkan kita posting bisa sampai 20 sampai 30 video dalam satu hari, lalu komentar ke lebih dari 100 postingan. Bisa lebih dari 100 postingan. Dan dalam satu postingan tiba-tiba semakin mendekati semakin banyak. Yang awalnya satu postingan 1 komentar, tiba-tiba ditambah satu postingan 3 komentar, satu postingan 5 komentar, dan seterusnya kayak gitu. Itu benar-benar bikin stres, ditambah liputan mendekati pemilu. Kan
liputan mendekati pemilu semakin banyak kejadian, semakin banyak tokoh-tokoh nasional datang ke Malang dan lain-lainnya. Jadi kadang kerjaan itu sampai kita pulang sore, tapi kerjaan buzzer ini belum selesai. Jadi kadang aku tidur itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam cuma buat menyelesaikan tugas-tugas itu. Tugas posting, tugas komentar, kayak gitu. Dan tugasnya ini nah ini yang bikin pusing ya, tugas ini harus dilaporkan lewat Google Form satu persatu kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dredet gitu, banyak nggak bisa, harus satu tugas pertama diisi ini, dikirim. Tugas ini dikirim. Kayak gitu. Nah itu tadi itu ya, gimana sih perjalanan atau pengalamanku menjadi seorang buzzer cuma dalam 1 bulan. Mungkin ada ya, aku percaya ada buzzer yang memang ditugaskan secara khusus untuk menyerang, tapi aku secara khusus memilih untuk tidak mengikuti buzzer yang seperti itu. Aku cuma khusus untuk mempromosikan dan defend kayak gitu. Jadi sebelum ini ditutup, mungkin aku ingin minta maaf sama teman-teman yang mungkin terganggu dengan postinganku. Meskipun aku menggunakan akun fake, mungkin teman-teman ada yang bertemu secara tidak sengaja dengan buzzer-buzzer itu, ngeklik postingan buzzer. Mungkin tapi aku nggak akan membocorkan akunku yang mana, karena setelah aku memang nggak berkomitmen untuk lanjut di pekerjaan buzzer ini ya. Setelah pemilu selesai, aku ingin menyelesaikan, akunku pun aku hapus. Aku ingin fokus di jurnalis, lalu ingin bikin konten, cuma itu aja sih. Jadi ketika aku menerima pekerjaan itu lebih fokus kepada, karena ya ini menarik untuk dijadikan konten biar teman-teman tahu, bisa membedakan mana sih konten buzzer, mana sih konten yang bukan buzzer, gimana sih kerjaan di dalam itu. Lalu ada nggak sih yang menarik di dalam situ ya. Kerjaan ini menarik kalau kalian nggak ada kerjaan alias kalian masih nganggur, masih cari kerjaan dan lain-lain. Toh pekerjaan ini pun bukan pekerjaan yang melanggar hukum. Secara hukum kita nggak salah kalau melakukan itu, tapi ya mungkin bikin orang yang nonton nggak nyaman aja kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil faedah dari video ini kalau ada. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya di channel Tanduk Kertas. Bye.